Hujan turun rintik-rintik di sore hari ketika Raina berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin. Gaun putih panjang yang membalut tubuhnya tampak sempurna, tetapi wajahnya penuh keraguan. Hari ini seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya, tapi hatinya justru gelisah. Adit, pria yang baru saja menjadi suaminya, masih berada di luar, berbincang dengan teman-temannya sambil tertawa lepas. Sejak akad tadi pagi, ia hampir tidak menunjukkan perhatian pada Raina. Bahkan ketika mereka berfoto bersama, senyum yang ia tunjukkan terasa hambar seperti sekadar formalitas. Raina menghela napas panjang. Mungkin dia hanya lelah, gumamnya dalam hati. Mencoba menghibur dirinya sendiri. Namun, rasa khawatir itu semakin menjadi ketika akhirnya Adit masuk ke kamar mereka. Bukannya menyapa atau memeluknya, Adit malah langsung melepas dasinya dengan kasar dan duduk di sofa. Membuka ponselnya seolah-olah Raina tidak ada di sana. "Mas," panggil Raina pelan. Adit menjawab tanpa menoleh. "Kamu gak capek? Mau aku siapkan teh atau sesuatu?" Adit mendengus pelan. "Aku gak butuh teh. Yang aku butuhkan sekarang cuma tidur." Raina terdiam. Ia mencoba memahami bahwa mungkin Adit hanya lelah. Tapi tetap saja, hatinya terasa berat. Seharian ini, Adit hampir tidak menyentuhnya. Bahkan ciuman di kening pun tidak ia dapatkan seperti yang biasa dilakukan pasangan pengantin baru. Tak ingin memperpanjang suasana canggung, Raina mencoba mencairkan suasana. "Tadi Mama dan Papa kelihatan bahagia banget di acara akad. Mama juga bilang, kamu kelihatan gagah dengan jas itu." Adit mengangguk kecil tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Raina merasa sesak. Ia tidak pernah menyangka bahwa malam pertama mereka akan seperti ini, dingin, sepi, dan jauh dari bayangannya tentang cinta. Hari-hari setelah pernikahan tidak jauh berbeda. Adit semakin sibuk dengan pekerjaannya dan hampir tidak pernah menghabiskan waktu dengan Raina. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat ke kantor dan pulang larut malam. Jika Raina bertanya apakah ia sudah makan atau menawarkan untuk menyiapkan makan malam, Adit hanya menjawab singkat, "Aku makan di luar." Raina mulai merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Suatu malam, ketika Adit pulang lebih awal dari biasanya, Raina menyambutnya dengan senyum. Ia sudah memasak hidangan favorit Adit, sop buntut dan ayam goreng kesukaannya. Ia berharap malam ini mereka bisa makan bersama, mengobrol, dan kembali mendekatkan diri seperti sepasang suami istri yang seharusnya. Namun, harapan itu langsung hancur saat Adit masuk rumah sambil menekan layar ponselnya. "Mas, aku masak makanan kesukaanmu," kata Raina dengan penuh harap. Adit mengangkat alis sekilas dan menatap meja makan yang sudah tertata rapi. "Kenapa repot-repot? Aku udah makan tadi," jawabnya dengan nada datar, lalu berjalan ke kamar tanpa melihat wajah Raina. Hati Raina mencelos, matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Ia berjalan pelan ke meja makan, menatap hidangan yang ia buat dengan penuh cinta. Uap dari sope buntut masih mengepul, aroma rempahnya memenuhi udara, tetapi tak ada yang menyentuhnya. Malam itu, Raina makan sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempat penuh kebahagiaan bagi mereka berdua. Raina mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Jika dulu ia selalu ceria dan penuh semangat, kini ia merasa kesepian dan tak berdaya. Suatu hari, ia mencoba berbicara dengan Adit. "Mas,
Aku bisa bicara sebentar? Tanyanya, hati-hati. Adit, yang sedang duduk di sofa dengan ponsel di tangan, mendesah kesal. Bicara apa? Aku capek, Rai. Aku cuma mau tahu, sebenarnya, kita ini masih suami istri atau bukan? Suara Raina bergetar. Sejak menikah, kamu selalu dingin sama aku. Aku nggak tahu salahku apa. Adit mengalihkan pandangannya dari layar ponsel dan menatap Raina dengan mata yang penuh kejenuhan. Raina, jangan lebay deh. Aku ini kerja keras buat kita. Aku sibuk. Aku capek. Aku nggak punya waktu buat drama. Tapi Mas, aku juga butuh perhatian. Aku butuh suami yang... Udahlah, Adit memotong kasar. Kalau kamu merasa kesepian, cari aja kesibukan sendiri. Aku nggak bisa terus-terusan meladeni perasaan kamu. Raina tercekat, napasnya memburu, dan matanya mulai memanas. Ia ingin membalas, ingin berteriak bahwa ia juga manusia yang punya perasaan. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raina menangis sendirian di dalam kamar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini adalah sebuah kesalahan? Hari-hari berlalu, dan Raina semakin menyadari bahwa pernikahannya bukanlah kisah cinta seperti yang ia impikan. Adit semakin dingin, semakin kasar, dan semakin menunjukkan bahwa ia tak pernah benar-benar peduli padanya. Dulu, ia pikir Adit hanya butuh waktu untuk beradaptasi sebagai suami. Tapi kini, setelah hampir 1 tahun pernikahan, segalanya semakin jelas. Ia bukan seorang istri dalam rumah ini. Ia hanya seorang wanita yang kebetulan tinggal di dalamnya. Pagi itu, Raina bangun lebih awal seperti biasa. Ia sudah menyiapkan sarapan untuk Adit. Meskipun ia tahu kemungkinan besar suaminya tidak akan menyentuhnya. Namun, hari ini ia ingin mencoba sekali lagi. Ia meletakkan secangkir kopi hangat dan roti bakar di meja makan, menunggu Adit keluar dari kamar. Namun, saat Adit akhirnya muncul, ia hanya melirik makanan itu sekilas sebelum mengambil jasnya. "Mas, sarapannya sudah siap," ujar Raina dengan nada lembut. Berharap kali ini Adit akan menghargai usahanya. Adit menatap piring di depannya dan menghela napas panjang. "Aku nggak lapar," katanya singkat. "Tapi Mas, belum makan apapun sejak tadi malam." Adit menoleh tajam. "Dengar Raina, aku bukan anak kecil yang harus disuapi setiap saat. Kalau aku lapar, aku bisa cari makan sendiri." Hati Raina mencelos. Ia menunduk, menggenggam jemarinya yang gemetar. Ketika Adit berjalan menuju pintu, ia memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, nanti pulang jam berapa?" "Kenapa?" Adit bahkan tidak menoleh. "Biar aku bisa siapin makan malam." Adit tertawa sinis. "Gak usah repot-repot, aku gak yakin bakal pulang." Ia pergi, meninggalkan Raina sendirian di meja makan, menatap piring-piring yang tak tersentuh. Sejak itu, Raina berhenti berharap. Ia tetap melakukan tugasnya sebagai istri, memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian Adit. Tapi ia tak lagi mengharapkan ucapan terima kasih. Baginya, rumah ini kini tak lebih dari tempat ia bertahan. Ika sebelumnya, Adit hanya bersikap dingin. Kini ia mulai menunjukkan sisi lain yang lebih menyakitkan. Ia mulai merendahkan Raina secara terang-terangan. Suatu hari, saat Raina sedang menyapu ruang tamu, Adit pulang lebih awal. Ia melempar jasnya ke sofa dengan kasar, lalu duduk dan membuka ponselnya. Raina mendekatinya dengan hati-hati. "Mas,
Kamu mau minum sesuatu? Adit mengangkat wajah dan menatapnya penuh kejengkelan. Raina, bisakah kamu berhenti menggangguku? Aku capek. Kalau nggak ada hal penting, jangan bicara Raina Teh Jiang. Ia menggigit bibirnya, menahan luka di hatinya. Tapi Adit belum selesai. Kamu ini sebenarnya ngapain aja di rumah? Nggak ada kerjaan lain selain mondar-mandir kayak orang gak jelas? Raina terkejut. Aku mengurus rumah, Mas. Adit tertawa sinis. Ngurus rumah? Kamu pikir itu pekerjaan? Kamu cuma duduk-duduk di sini, makan makanan yang aku bayar, pakai rumah yang aku beli. Dan kamu berani bilang kalau kamu kerja keras? Dada Reina sezaki. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia sudah melakukan yang terbaik untuknya. Tapi ia tahu tak ada gunanya. Sejak itu, kata-kata kasar dari Adit menjadi makanan sehari-harinya. Dasar wanita gak berguna, kamu gak akan bisa hidup tanpa aku. Aku menyesal menikah denganmu. Sedikit demi sedikit, Raina kehilangan dirinya sendiri. Hari itu, Raina baru pulang dari pasar ketika ia melihat sesuatu yang membuat dunianya runtuh. Saat ia masuk ke dalam rumah, terdengar suara tawa dari kamar tidur. Jantungnya berdebar keras. Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu yang sedikit terbuka. Dan di sanalah ia melihatnya. Adit sedang bersama wanita lain. Darah Raina seakan berhenti mengalir. Matanya membelalak, kakinya gemetar. Adit, suaranya nyaris tak terdengar. Adit menoleh dengan wajah tanpa rasa bersalah. Bukannya panik atau mencoba menjelaskan, ia malah mendengus. Kamu pulang terlalu cepat. Raina menatapnya dengan tak percaya. Mas, siapa dia? Wanita di samping Adit, seorang perempuan muda dengan pakaian minim, hanya tersenyum tipis. Ia berdiri dan dengan santainya mengambil tasnya. Aku pulang dulu ya sayang, katanya sambil mencium pipi Adit sebelum melangkah keluar. Raina masih berdiri kaku di tempatnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Mas, kenapa? Adit menatapnya dingin. Kenapa apa? Kamu selingkuh? Adit tertawa sinis. Dan kalau iya, kenapa? Kamu bisa apa? Raina merasa dunianya runtuh. Tapi kita ini suami istri. Dan siapa bilang aku peduli? Raina terisak. Kenapa mas begini ke aku? Apa salahku? Adit mendekatinya, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Salahmu? Salahmu adalah kamu terlalu bodoh untuk berpikir bahwa aku masih menganggapmu istri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Adit melewatinya begitu saja, meninggalkan Raina yang jatuh, terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, Raina sadar cinta yang ia pertahankan selama ini tidak pernah ada. Yang ada hanyalah neraka yang ia sebut rumah. Malam itu, Raina tidak tidur. Setelah melihat sendiri pengkhianatan suaminya, ia duduk diam di kamar. Matanya menatap kosong ke arah dinding. Hatinya terasa hancur. Dadanya sesak. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali Adit memperlakukannya dengan lembut? Kapan terakhir kali ia merasa dicintai? Namun, semakin ia mengingat, semakin ia menyadari bahwa mungkin sejak awal Adit tidak pernah benar-benar mencintainya. Pagi harinya, saat Adit bangun, ia bahkan tidak terlihat menyesal. Dengan santainya, ia keluar dari kamar, mengambil secangkir kopi yang disiapkan Raina, bukan karena ia menghargainya, tetapi karena ia sudah terbiasa dilayani.
Kamu nggak masak sarapan? Tanyanya datar. Raina menatapnya dengan mata penuh luka. Setelah apa yang kamu lakukan semalam, kamu masih bisa bertanya seperti itu. Adit mengangkat bahu. Jangan drama, Raina. Aku nggak pernah janji akan setia padamu. Raina menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Kamu nggak pernah mencintaiku ya? Adit menatapnya dengan ekspresi malas. Dulu mungkin iya, tapi sekarang kamu hanya beban, Raina. Aku bosan. Dada Raina serasa. Jicikam. Kalau kamu bosan, kenapa kamu nggak menceraikan aku? Tanyanya. Suaranya bergetar. Adit tertawa sinis. Aku memang berniat begitu, tapi aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Raina menelan ludah. Ini bukan lagi rumah tangga. Ini adalah penyiksaan. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke dalam kamar dan mulai mengemas barang-barangnya. Ia tahu tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Tidak ada yang bisa ia perjuangkan dalam pernikahan ini. Saat ia keluar dengan koper kecil di tangan, Adit masih duduk santai di sofa, bermain ponsel. Ia menoleh sekilas dan tersenyum miring. Oh, akhirnya sadar juga. Raina menatapnya dengan mata merah. Aku minta cerai. Adit tertawa. Baiklah, silakan. Ia berdiri, menatapnya dengan penuh penghinaan. Tapi ingat ini, Raina. Kamu gak akan bisa hidup tanpa aku. Raina melangkah keluar dari rumah itu dengan hati yang hancur. Ia tidak punya siapa-siapa untuk dituju. Orang tuanya sudah lama meninggal, dan teman-temannya menjauh setelah pernikahannya karena Adit selalu melarangnya bergaul. Ia berjalan tanpa tujuan, koper kecilnya berderet di belakangnya. Langit mendung, dan udara dingin menusuk kulitnya, seakan mencerminkan kehampaan yang ia rasakan di dalam hatinya. Ia akhirnya menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota, jauh dari tempat tinggalnya sebelumnya. Kamar itu sempit dan sederhana, dengan dinding yang mulai mengelupas dan hanya ada satu kasur tipis di pojok ruangan. Tapi baginya, ini lebih baik daripada rumah besar yang penuh dengan penghinaan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur tanpa rasa takut. Keesokan harinya, Raina bangun dengan satu tekad. Ia harus bertahan hidup. Ia mulai mencari pekerjaan, tetapi semuanya tidak mudah. Dengan pengalaman kerja yang minim, karena ia selalu menjadi ibu rumah tangga, tidak banyak perusahaan yang mau menerimanya. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai kasir di sebuah minimarket kecil dengan gaji pas-pasan. Ia harus bekerja keras dari pagi hingga malam, berdiri berjam-jam, dan menghadapi pelanggan yang terkadang kasar. Tapi ia bertahan. Setiap kali merasa lelah, ia mengingat kata-kata Adit, "Kamu gak akan bisa hidup tanpa aku." Dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Suatu hari, ketika ia sedang bekerja, seorang pelanggan masuk ke minimarket. Raina hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dewi, sahabat lamanya sebelum ia menikah. Dewi awalnya tidak mengenali Raina. Namun, setelah melihatnya lebih dekat, matanya membesar. "Raina, ya Tuhan, ini kamu." Raina tersenyum lemah. "Iya, Dewi menatapnya dengan prihatin. "Kamu kemana saja selama ini? Aku cari-cari kamu, tapi gak ada kabar." Raina menghela napas. "Aku sibuk dengan rumah tangga." Dewi mendengus. "Rumah tangga atau neraka? Aku tahu suamimu dulu gak baik sama kamu, tapi aku gak nyangka
kamu sampai kerja di tempat seperti ini?" Raina tersenyum kecut. "Aku harus bertahan hidup." Dewi terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu nggak bisa terus seperti ini. Aku tahu perusahaan yang sedang mencari sekretaris. Kamu mau coba?" Raina terkejut. "Tapi aku nggak punya pengalaman." "Jangan khawatir, aku akan bantu." Raina ragu sejenak, tapi kemudian ia ingat. Ia tidak bisa terus hidup dalam keterpurukan. "Aku mau coba." Seminggu kemudian, Raina mengikuti wawancara di sebuah perusahaan besar. Ia berusaha sebaik mungkin, dan ternyata ia diterima. Ia tidak menyangka hidupnya yang hancur perlahan mulai berubah. Ia bekerja keras, belajar dari kesalahannya, dan membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar istri yang ditinggalkan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika ia bertemu dengan Adrian, CEO perusahaan itu, seorang pria yang nanti akan mengubah hidupnya selamanya. Raina melangkah masuk ke gedung perusahaan, tempatnya akan bekerja dengan perasaan campur aduk. Ini adalah kesempatan besar baginya. Sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang istri yang disia-siakan dan ditinggalkan. Kini, ia berdiri di lobi megah sebuah perusahaan ternama sebagai karyawan baru. Setelah bertahun-tahun merasa tidak berharga, hari ini ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Raina duduk di ruang tunggu bersama beberapa karyawan baru lainnya. Hatinya berdebar. Ia tahu dirinya tidak memiliki pengalaman di dunia kerja, tetapi ia bertekad untuk belajar. Tak lama kemudian, seorang wanita berpenampilan elegan mendekatinya. "Kamu Raina, kan?" Raina segera berdiri. "Iya, Bu, saya Lita, Kepala HRD. Selamat datang di PT Arwana Group. Kamu akan bekerja sebagai sekretaris direktur utama. Hari ini, aku akan mengenalkanmu pada beliau." Jantung Raina berdegup lebih cepat. Ia tidak menyangka akan langsung bertemu dengan pemilik perusahaan di hari pertamanya. "Baik, Bu," jawabnya sambil berusaha tetap tenang. Lita mengajaknya ke lantai paling atas, tempat kantor direktur utama berada. Ketika pintu terbuka, Raina melihat sebuah ruangan luas dengan pemandangan kota yang menakjubkan dari balik kaca besar. Dan di sana berdiri seorang pria yang langsung menarik perhatiannya. Adrian. Pria itu tampak berwibawa, mengenakan setelan abu-abu yang pas di tubuhnya. Ia memiliki tatapan tajam, namun tidak terkesan angkuh. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya berbeda, karisma yang kuat, tetapi juga aura ketenangan. Saat matanya bertemu dengan mata Raina, sejenak dunia terasa berhenti. Lita tersenyum dan memperkenalkan mereka. "Pak Adrian, ini Raina, sekretaris baru Anda." Adrian menatap Raina dengan penuh ketertarikan sebelum mengulurkan tangannya. "Selamat bergabung, Raina." Suara itu dalam dan tenang, begitu berbeda dengan suara Adit yang penuh ketidaksabaran. Dengan sedikit ragu, Raina menjabat tangannya. "Terima kasih, Pak." Tangannya terasa hangat. Dan entah mengapa, ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Hari-hari pertama Raina tidak mudah. Ia harus belajar banyak hal, menjadwalkan pertemuan, menangani dokumen penting, dan memahami ritme kerja Adrian yang sangat sibuk. Adrian dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan perfeksionis. Ia tidak suka kesalahan, dan Raina harus memastikan semua pekerjaannya sempurna. Awalnya,
ia sempat kewalahan. Beberapa kali ia melakukan kesalahan kecil, tetapi Adrian tidak pernah membentaknya seperti yang Adit lakukan dulu. Kamu harus lebih teliti, katanya suatu hari saat Raina salah mengetik detail dalam sebuah kontrak. Raina menunduk. Maaf Pak, saya akan lebih hati-hati. Adrian menatapnya sesaat sebelum berkata, aku tidak suka kesalahan, tapi aku menghargai orang yang mau belajar. Kata-kata itu membuat Raina semakin bertekad untuk membuktikan dirinya. Malam-malamnya, kini ia habiskan dengan belajar tentang dunia bisnis, membaca dokumen-dokumen lama, dan berusaha memahami cara kerja Adrian. Perlahan, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Ia menjadi lebih sigap, lebih teliti, dan semakin memahami ritme kerja di perusahaan. Adrian mulai mempercayainya, memberikan tanggung jawab lebih banyak, dan bahkan beberapa kali mengajaknya dalam rapat-rapat penting. Dan tanpa Raina sadari, hubungan mereka mulai berubah. Awalnya, interaksi mereka hanya sebatas pekerjaan. Namun, lama-kelamaan, Raina mulai menyadari sesuatu. Adrian sering memperhatikannya, bukan dengan cara yang mencurigakan, tetapi dengan cara yang berbeda, lebih lembut, lebih hangat. Suatu hari, saat Raina sedang sibuk dengan dokumen, Adrian tiba-tiba berbicara, kamu terlihat sangat serius. Raina mengangkat kepala, sedikit terkejut. Saya hanya ingin memastikan semuanya benar, Pak. Adrian tersenyum tipis. Bagus, tapi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Raina, itu adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tidak ada yang pernah peduli apakah ia bekerja terlalu keras atau tidak. Dan itu membuatnya mulai melihat Adrian dengan cara yang berbeda. Suatu malam, setelah sebuah rapat panjang, Adrian mengajak Raina makan malam. Sebagai apresiasi atas kerja kerasmu, katanya. Awalnya, Raina ragu. Tetapi akhirnya, ia menerima tawaran itu. Mereka makan di restoran mewah, sesuatu yang sudah lama tidak Raina rasakan. Bagaimana kehidupanmu sebelum bekerja di sini? Tanya Adrian di tengah makan malam. Raina terdiam sejenak. Ia tidak ingin membahas masa lalunya. Tetapi ada sesuatu dalam cara Adrian bertanya yang membuatnya ingin berbicara. Saya pernah menikah? Akhirnya ia berkata pelan. Adrian mengangguk pelan. Dan sekarang? Saya bercerai. Adrian menatapnya, tetapi tidak dengan rasa kasihan, melainkan dengan pemahaman. Kamu kuat, Raina. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia menghela napas. Kadang saya merasa tidak, tapi kamu tetap berdiri di sini, bukan? Raina menatap pria di depannya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada seseorang yang melihatnya. Benar-benar melihatnya. Malam itu, sesuatu berubah. Sesuatu yang akan membawa Raina ke babak baru dalam hidupnya. Sejak makan malam itu, hubungan Raina dan Adrian perlahan berubah. Awalnya, hanya interaksi profesional di kantor. Namun, tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sebuah kedekatan yang sulit dijelaskan. Adrian bukan tipe pria yang banyak bicara. Tetapi setiap kata-katanya selalu terasa berarti. Ia tidak memanjakan Raina, tetapi ia memperlakukannya dengan hormat, sesuatu yang sudah lama tidak Raina rasakan. Dan itu membuatnya takut. Takut berharap, takut jatuh hati lagi. Raina mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya kebetulan. Bahwa Adrian hanya atasan yang menghargai kerja kerasnya. Namun,
Perhatian kecil yang diberikan Adrian membuat hatinya bergetar. Seperti pagi itu, ketika Raina datang ke kantor dengan wajah sedikit pucat karena begadang menyelesaikan laporan. "Kamu kurang tidur?" tanya Adrian tanpa mengangkat wajah dari laptopnya. Raina terkejut. "Sedikit, Pak, tapi saya baik-baik saja." Adrian menatapnya sebentar sebelum melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia mendorong secangkir kopi ke arah Raina. "Jangan terlalu memaksakan diri," katanya singkat. Raina menatap kopi itu dengan perasaan campur aduk. Adit tidak pernah peduli jika ia kelelahan. Bahkan ketika ia sakit, Adit hanya mencibir dan berkata bahwa ia terlalu manja. Tapi Adrian, pria itu memperhatikannya tanpa perlu mengatakannya secara langsung. Dan itu cukup membuat hatinya bergetar. Suatu hari, saat Raina sedang keluar untuk makan siang, ia tidak sengaja bertemu dengan seseorang dari masa lalunya. Adit, mantan suaminya itu, berdiri di depan sebuah kafe mewah, tertawa bersama seorang wanita cantik yang tampak lebih muda darinya. Hati Raina mencelos, bukan karena ia masih mencintai pria itu, tetapi karena pertemuan ini membangkitkan semua luka lama yang ingin ia lupakan. Dan seolah takdir mempermainkannya, Adit pun melihatnya. Ia tersenyum miring dan berjalan mendekat. "Raina, lama tak bertemu." Raina berusaha mengendalikan emosinya. Iya, Adit menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tertawa kecil. "Kamu kelihatan lebih kurus. Hidup nggak enak setelah cerai dariku." Raina mengepalkan tangan. Dulu, mungkin ia akan merasa terhina, tapi sekarang ia hanya merasa muak. "Saya justru merasa lebih baik tanpa kamu," jawabnya tegas. Adit terkejut sesaat, lalu tertawa. "Oh ya, kamu kerja di mana sekarang?" "Masih jadi kasir minimarket." Sebelum Raina sempat menjawab, sebuah suara lain terdengar. "Raina, Adrian." Pria itu berdiri di sampingnya dengan tatapan tajam, menatap Adit dengan dingin. Adit tampak terkejut. "Siapa ini?" Adrian merogoh saku jasnya dan mengeluarkan kartu nama, lalu menyodorkannya ke Adit. "Adrian Pratama, Direktur Utama PT Arwana Group, atasan Raina." Adit menatap kartu nama itu dengan mata membelalak. Wajahnya yang tadinya penuh kesombongan langsung berubah. Adrian menoleh ke Raina. "Kita ada rapat sebentar lagi. Sebaiknya kita pergi." Raina mengangguk. Sebelum pergi, ia menatap Adit untuk terakhir kalinya. "Selamat tinggal, Adit. Aku harap kamu bahagia." Ia berbalik tanpa melihat ke belakang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Di dalam mobil Raina Tehjia masih terkejut dengan kejadian barusan. "Kamu baik-baik saja?" tanya Adrian sambil menyetir. Raina menghela napas. "Ya, aku hanya tidak menyangka akan bertemu dengannya." Adrian meliriknya sekilas. "Dia pria yang bodoh." Raina tersenyum kecil. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Karena dia menyia-nyiakan wanita sepertimu." Jantung Raina berdebar. Ia menatap Adrian, tetapi pria itu tetap fokus pada jalan. Kata-kata itu terasa begitu tulus, dan itu membuat hatinya semakin goyah. Setelah kejadian itu, Raina mulai menyadari sesuatu, bahwa ia tidak hanya mengagumi Adrian sebagai atasan, bahwa kehadiran pria itu telah membawa warna baru dalam hidupnya. Namun, ia masih ragu, bukan karena Adrian,
tetapi karena dirinya sendiri. Apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi? Suatu hari, saat mereka baru selesai rapat, Adrian tiba-tiba bertanya, "Apa kamu percaya seseorang bisa menemukan kebahagiaan setelah terluka?" Raina terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menatap Adrian, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak tahu, tapi aku ingin percaya." Adrian menatapnya lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku juga." Dan di saat itulah Raina sadar bahwa ia mungkin telah menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan luka-lukanya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sejak pertemuannya dengan Adit, Raina semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Tidak ada lagi rasa sakit saat mengingat masa lalunya. Tidak ada lagi rasa takut bahwa ia akan kembali terjebak dalam hubungan yang penuh luka. Namun, ada sesuatu yang lain mengusik hatinya. Adrian, pria itu tidak pernah secara langsung mengungkapkan perasaannya. Tetapi ada banyak hal kecil yang membuat Raina merasa istimewa. Cara Adrian memperhatikannya, cara ia melindunginya tanpa terkesan menguasai, dan cara ia berbicara dengan lembut namun penuh ketegasan. Dan itu membuat Raina semakin bingung. Apakah ini hanya perhatian seorang atasan terhadap bawahannya atau sesuatu yang lebih dari itu? Suatu sore, setelah semua pekerjaan selesai, Adrian tiba-tiba muncul di meja Raina. "Mau makan malam bersamaku?" tanyanya santai. Raina mendongak, terkejut. "Maaf Pak," Adrian tersenyum tipis. "Aku lapar dan kupikir kamu juga." Raina mengerjapkan mata, berusaha mencari alasan untuk menolak. Bukan karena ia tidak mau, tetapi karena ia takut. Takut berharap terlalu jauh. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Adrian sudah melanjutkan. "Anggap saja ini sebagai apresiasi atas kerja kerasmu." Raina akhirnya mengangguk. "Baik Pak." Mereka pergi ke sebuah restoran yang tidak terlalu mewah, tetapi tetap elegan dan nyaman. Berbeda dengan makan malam sebelumnya yang terasa formal, kali ini suasananya lebih santai. Mereka berbicara tentang banyak hal pekerjaan, impian, hingga hal-hal kecil yang selama ini tidak pernah mereka bahas. Dan di tengah percakapan itu, Raina menyadari sesuatu, bahwa bersama Adrian, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia bisa tertawa tanpa takut diremehkan, bisa bercerita tanpa takut dihakimi, dan itu membuatnya semakin takut. Takut bahwa ia mulai jatuh cinta lagi. Setelah makan malam, mereka berjalan keluar restoran. Udara malam terasa sejuk, dan suasana kota begitu damai. Saat mereka hendak menuju mobil, tiba-tiba Adrian berhenti dan menatapnya. "Raina." Nada suaranya berbeda, lebih serius, lebih dalam. Raina menoleh, menatap pria itu dengan jantung berdebar. "Ya, Pak." Adrian menghela napas pelan, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu. "Kamu tidak perlu memanggilku Pak di luar kantor," katanya. Raina tersenyum kecil. "Baik, Adrian." Nama itu terasa asing di bibirnya, tetapi juga terasa nyaman. Adrian menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu kamu masih menyembuhkan dirimu dari masa lalu. Aku tidak ingin terburu-buru." Tapi Raina menahan napas. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyukaimu." Hati Raina hampir berhenti berdetak. Adrian menyukainya. "Sejak kapan?" tanyanya tanpa sadar. Adrian tersenyum tipis. "Aku tidak tahu, tapi yang pasti, semakin lama aku mengenalmu, semakin aku menyadari
bahwa kamu bukan sekadar karyawan bagiku. Raina menunduk, mencoba memahami perasaannya sendiri. Ia juga menyukai Adrian, itu tidak bisa ia pungkiri. Tapi apakah ia siap untuk menerima cinta lagi? Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan, kata Adrian lagi. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Dan kata-kata itu membuat Raina ingin menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang tidak memaksanya. Ada seseorang yang memberinya pilihan. Malam itu, Raina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Adrian. Dulu, ia pernah percaya pada cinta. Ia pernah berharap bahwa pernikahannya dengan Adit akan membawa kebahagiaan. Tapi semua itu hancur. Lalu sekarang, ada Adrian, seorang pria yang begitu berbeda. Seorang pria yang tidak mencoba mengendalikan hidupnya, tetapi justru memberinya kebebasan untuk memilih, dan mungkin, hanya mungkin, ia siap untuk mencoba lagi. Raina menghabiskan beberapa hari setelah pengakuan Adrian dengan perasaan campur aduk. Hatinya berdebar setiap kali mengingat kata-kata pria itu. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyukaimu. Adrian tidak menuntut jawaban darinya. Ia tetap bersikap seperti biasa profesional di kantor, santai, dan penuh perhatian di luar. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Dan justru sikap itulah yang membuat Raina semakin memikirkannya. Dulu, Adit tidak pernah memberinya pilihan. Setiap keputusan harus sesuai dengan keinginannya. Jika tidak, Raina harus siap menerima makian, hinaan, dan bahkan kekerasan verbal yang melukai hatinya. Tapi Adrian, pria itu, berbeda. Dan itu membuat Raina semakin takut. Karena jika ia menerima cinta Adrian, berarti ia harus membuka hatinya lagi. Berarti ia harus siap menghadapi kemungkinan terluka untuk kedua kalinya. Tapi, bukankah hidup selalu tentang mengambil risiko? Suatu sore, Raina duduk di ruangannya, menatap laporan yang baru saja selesai ia susun. Matanya terasa lelah, tetapi pikirannya lebih lelah lagi. Ia harus mengambil keputusan. Apakah ia akan tetap menutup hatinya atau memberi dirinya sendiri kesempatan untuk bahagia? Saat itulah ponselnya berbunyi. Adrian. Jantung Raina berdebar saat ia mengangkatnya. Halo, kamu sibuk? Tanya Adrian di seberang sana. Raina melirik jam di dinding. Sudah hampir jam 7 malam. Tidak terlalu. Aku ada di lantai bawah. Mau pulang bersamaku? Biasanya, Adrian hanya menawarinya tumpangan jika mereka kebetulan pulang bersamaan. Tapi malam ini, ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa berbeda. Setelah ragu sejenak, Raina mengangguk, meskipun Adrian tidak bisa melihatnya. Baiklah, aku segera turun. 5 menit kemudian, Raina sudah duduk di dalam mobil Adrian. Mereka melaju di tengah jalanan kota yang mulai sepi. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Tetapi suasana terasa nyaman. Hingga akhirnya, Adrian membuka suara. Aku tahu, kamu masih ragu. Raina menoleh, terkejut. Adrian tetap fokus pada jalan. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apapun keputusanmu, aku akan menerimanya. Kata-kata itu membuat Raina semakin tersentuh. Aku takut, bisiknya akhirnya, mengakui perasaannya sendiri. Adrian menoleh sekilas, lalu kembali menatap jalan. Aku
Mengerti. Kamu tidak mengerti, Adrian. Suara Raina sedikit gemetar. Aku pernah mempercayai seseorang dengan seluruh hatiku. Dan dia menghancurkannya. Aku tidak yakin bisa melewati itu lagi jika sampai terluka. Mobil berhenti di lampu merah. Adrian akhirnya menoleh penuh ke arahnya. Kamu tidak harus takut, katanya pelan. Aku di sini bukan untuk melukaimu, Raina. Raina menelan ludah, berusaha mengendalikan emosinya. Adrian menghela napas. Tapi aku juga ingin kamu tahu sesuatu. Apa? Lampu hijau menyala dan Adrian kembali menjalankan mobil. Aku mungkin bisa menunggu selamanya. Tapi aku tidak ingin menunggu seseorang yang tidak akan pernah mencoba. Raina terdiam. Kalimat itu seperti tamparan halus baginya. Adrian bukan hanya memberinya kebebasan memilih, tetapi juga mengingatkannya bahwa hubungan ini harus berjalan dua arah. Jika ia terus-menerus menutup hati dan menunggu hingga semua rasa takutnya hilang, mungkin ia akan kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin ia akan kehilangan Adrian. Malam itu, Raina tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan masa lalunya dengan Adit. Bagaimana ia dulu diperlakukan. Bagaimana ia dulu merasa tidak berharga. Tapi kemudian, bayangan itu tergantikan dengan kenangan tentang Adrian. Tentang bagaimana pria itu memperlakukannya dengan hormat. Tentang bagaimana ia selalu memperhatikan tanpa menghakimi. Dan perlahan, sebuah kesadaran muncul. Adrian bukan Adit. Adrian adalah seseorang yang berbeda. Dan jika ia terus membiarkan luka lama mengendalikan hidupnya, ia tidak akan pernah bisa maju. Ia harus mencoba dengan atau tanpa jaminan bahwa ia tidak akan terluka lagi. Karena cinta bukan tentang mencari kepastian. Cinta adalah tentang keberanian untuk percaya. Keesokan paginya, Raina datang ke kantor dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Saat istirahat makan siang, ia memberanikan diri mengetuk pintu ruang Adrian. Masuk, terdengar suara berat dari dalam. Raina menarik napas dalam sebelum melangkah masuk. Adrian sedang membaca dokumen di mejanya. Tetapi begitu melihat Raina, ia langsung menghentikan pekerjaannya. "Ada apa?" tanyanya. Nada suaranya lembut, tetapi penuh perhatian. Raina menggigit bibirnya, mengumpulkan keberanian. "Aku ingin menjawab pertanyaanmu," katanya akhirnya. Adrian menatapnya dalam diam. Raina tersenyum kecil. "Aku takut, sangat takut, tapi aku ingin mencoba." Mata Adrian sedikit melembut. "Kamu yakin?" Raina mengangguk. "Ya, aku tidak ingin terus hidup dalam ketakutan, dan aku tidak ingin kehilangan seseorang yang begitu berharga dalam hidupku." Adrian menghela napas pelan, lalu tersenyum. Senyum yang selama ini selalu berhasil membuat Raina merasa tenang. "Aku janji, aku akan menjagamu dengan baik," katanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raina percaya bahwa ia mungkin bisa bahagia lagi. Sejak hari itu, hubungan Raina dan Adrian mulai berubah. Tidak ada pengumuman resmi atau gestur berlebihan. Semuanya berjalan alami perlahan. Tapi pasti, Adrian tetap memperlakukannya profesional di kantor. Tetapi saat mereka berdua di luar pekerjaan, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan yang lebih lembut, sentuhan kecil yang terasa hangat, dan cara Adrian berbicara padanya seolah ia adalah seseorang yang benar-benar berharga. Namun, meskipun Raina sudah memutuskan untuk mencoba, ia tahu
bahwa menerima cinta Adrian hanyalah langkah pertama. Ada hal lain yang harus ia hadapi, masa lalunya. Suatu sore, Raina sedang bekerja ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Raina, aku ingin bertemu." Jantungnya berdegup keras. Ia mengenali gaya pesannya, Adit. Tangannya sedikit gemetar saat ia membaca pesan itu berulang kali. Untuk apa Adit mencarinya? Bukankah mereka sudah benar-benar berpisah? Raina menghela napas panjang. Dulu, ia mungkin akan panik, mungkin juga akan langsung menghapus pesan itu dan berpura-pura tidak pernah menerimanya. Tapi sekarang, ia berbeda. Ia telah berkembang. Ia tidak akan membiarkan Adit mengendalikan hidupnya lagi. Tanpa menjawab pesan itu, Raina melanjutkan pekerjaannya. Namun, saat ia pulang malam itu, Adit sudah berdiri di depan gedung kantornya. Ia tampak sama seperti terakhir kali mereka bertemu, masih mengenakan pakaian mahal, masih dengan aura angkuhnya. Raina berhenti beberapa langkah darinya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Adit tersenyum miring. "Cuma ingin melihatmu. Kamu kelihatan lebih baik sekarang." Raina tidak terpengaruh oleh pujian itu. Ia hanya ingin tahu satu hal. "Mau apa kamu?" tanyanya dingin. Adit memasukkan tangannya ke saku celana. "Aku dengar kamu sekarang dekat dengan Adrian Pratama." Jantung Raina berdegup lebih cepat. Tetapi ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Apa hubungannya denganmu?" Adit tertawa kecil. "Oh, tentu saja tidak ada. Aku hanya penasaran, apakah dia tahu siapa kamu sebenarnya?" Raina mengepalkan tangannya. "Apa maksudmu?" Adit mendekat. Tetapi Raina tidak mundur. "Kamu tahu Raina, kamu selalu jadi wanita yang terlalu mudah percaya. Kamu mungkin berpikir Adrian itu pria baik, tapi percayalah, semua laki-laki sama." Raina menatapnya tajam. "Kalau kamu datang hanya untuk bicara omong kosong, lebih baik pergi." Adit terdiam, seolah terkejut dengan ketegasan dalam suara Raina. Dulu, Raina selalu menunduk setiap kali mereka bertengkar. Dulu, Raina selalu merasa takut dan tidak berani membela dirinya sendiri. Tapi sekarang, tidak lagi. Adit menghela napas. "Aku cuma ingin mengingatkanmu. Jangan terlalu percaya dengan laki-laki." Raina tersenyum sinis. "Kamu benar, aku pernah percaya pada seorang pria. Dan aku hampir kehilangan diriku sendiri karena itu." Tatapan Adit sedikit berubah. "Tapi aku juga belajar," lanjut Raina. "Aku belajar bahwa tidak semua orang sama. Aku belajar bahwa ada orang-orang yang benar-benar tulus. Dan aku belajar untuk tidak membiarkan orang seperti kamu menghancurkan hidupku lagi." Adit terdiam. Raina melangkah melewatinya, meninggalkannya tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas. Saat ia tiba di apartemennya, ponselnya kembali berbunyi. "Adrian, halo? Kamu baik-baik saja?" Suara pria itu terdengar sedikit khawatir. Raina tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja. Aku tadi melihat Adit di depan kantor. Dia tidak mengganggumu, kan?" Raina menggeleng. Meskipun Adrian tidak bisa melihatnya. "Tidak. Aku yang menghadapinya." Hening sejenak di seberang sana. Sebelum akhirnya Adrian berkata, "Aku bangga padamu." Hati Raina menghangat. Tidak ada pria yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya sebelumnya. "Terima kasih," bisiknya. Adrian terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Besok malam, kamu mau makan malam denganku?"
Raina mengangkat alis. Apa ini ajakan kencan? Godanya. Adrian terkekeh. Kalau iya, bagaimana? Raina berpikir sebentar, lalu tersenyum. Aku akan senang sekali. Dan di saat itu, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Malam itu, Raina berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Gaun sederhana berwarna navy membalut tubuhnya dengan elegan. Rambutnya tergerai dengan sedikit gelombang di ujungnya. Riasannya tidak berlebihan, hanya cukup untuk memberi sedikit warna di wajahnya. Ia tersenyum kecil. Sudah lama sejak terakhir kali ia berdandan seperti ini. Bukan untuk menutupi kesedihan, tetapi untuk menikmati kebahagiaan yang baru. Ketika bel apartemennya berbunyi, jantungnya berdebar. Ia membuka pintu, dan di sana Adrian berdiri. Pria itu mengenakan kemeja hitam dengan lengan yang sedikit tergulung. Tidak terlalu formal, tetapi tetap terlihat berkelas. Mata Adrian mengamati Raina sebentar, sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah, "Kamu cantik." Pipinya sedikit memanas. "Terima kasih, kamu juga terlihat tampan." Adrian tersenyum kecil. "Siap?" Raina mengangguk. "Siap." Mereka pergi ke sebuah restoran yang cukup eksklusif. Tetapi suasana di dalamnya tetap terasa nyaman. Tidak ada kesan kaku, hanya kehangatan yang membuat Raina merasa lebih santai. Di meja mereka, cahaya lilin temaram menerangi wajah Adrian, memperlihatkan guratan lembut dalam tatapannya. "Kenapa memilih tempat ini?" tanya Raina, mencoba mencairkan suasana. Adrian menyandarkan punggungnya ke kursi. "Karena ini tempat favoritku, dan aku ingin berbagi sesuatu yang kusukai dengan seseorang yang mulai berarti untukku." Raina tersentak pelan. Seseorang yang mulai berarti, jantungnya berdebar lebih cepat. Mereka berbicara tentang banyak hal masa kecil, impian, hal-hal sederhana yang membuat mereka tertawa. Namun, di tengah pembicaraan, Adrian tiba-tiba menatapnya dengan serius. "Apa kamu bahagia sekarang?" tanyanya. Raina terdiam sejenak. Dulu, jika seseorang bertanya padanya tentang kebahagiaan, ia mungkin akan ragu untuk menjawab. Tapi sekarang, ia tersenyum. "Ya, aku bahagia." Adrian menghela napas lega. "Aku senang mendengarnya." Raina menatap pria di depannya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kenapa kamu begitu peduli padaku, Adrian?" tanyanya akhirnya. Adrian menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata dengan nada yang begitu jujur, "Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri tidak sadari." Raina mengernyit. "Apa maksudmu?" Adrian tersenyum tipis. "Kamu kuat, Raina. Lebih kuat dari yang kamu kira. Aku melihat bagaimana kamu bangkit dari luka, bagaimana kamu berjuang untuk dirimu sendiri. Dan itu mengagumkan." Kata-kata itu menyentuh hatinya lebih dalam dari yang ia kira. Selama ini, ia selalu merasa rapuh karena masa lalunya. Tapi Adrian tidak melihatnya seperti itu. Adrian melihatnya sebagai seseorang yang kuat. Dan entah mengapa, itu membuatnya ingin percaya pada dirinya sendiri lebih dari sebelumnya. Setelah makan malam, mereka berjalan di sepanjang taman kota yang diterangi lampu-lampu kecil. Udara malam terasa sejuk, dan suasana begitu tenang. "Aku ingin memberitahumu sesuatu," kata Adrian tiba-tiba. Raina menoleh, menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu?" Adrian menghela napas sebelum akhirnya berkata, "Aku juga pernah terluka.
Raina sedikit terkejut. Apa maksudmu? Adrian menatap jauh ke depan, seolah mengingat sesuatu. Dulu, aku pernah mencintai seseorang. Aku berpikir dia adalah orang yang tepat untukku. Sampai akhirnya aku sadar, aku hanya dijadikan pilihan cadangan. Raina menahan napas. Adrian melanjutkan, dia pergi dengan pria lain. Dan saat itu, aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa mempercayai cinta lagi. Ada keheningan di antara mereka sebelum akhirnya Adrian menoleh ke arahnya. Tapi kemudian, aku bertemu denganmu. Raina menelan ludah. Jantungnya berdebar lebih cepat. Awalnya, aku hanya mengagumimu sebagai seseorang yang tangguh. Tapi semakin lama, semakin aku sadar bahwa aku ingin lebih dari sekadar mengagumi. Adrian berhenti melangkah, lalu berbalik menatapnya dengan mata yang begitu tulus. Aku ingin mencintaimu, Raina, bukan karena aku ingin menyelamatkanmu, tapi karena kamu pantas dicintai dengan cara yang benar. Raina merasa tenggorokannya tercekat. Ia telah menunggu bertahun-tahun untuk mendengar kata-kata seperti itu. Kata-kata yang tidak datang dari seseorang yang ingin menguasainya, tetapi dari seseorang yang ingin bersamanya. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Adrian dengan erat, dan aku ingin mencoba mencintaimu, Adrian. Adrian tersenyum kecil, lalu mengecup punggung tangannya dengan lembut. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Raina menyadari satu hal. Masa lalunya mungkin telah melukainya, tetapi itu tidak akan pernah bisa menghancurkan masa depannya. Karena kali ini, ia telah memilih orang yang tepat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai. Malam setelah pengakuan Adrian, Raina pulang dengan hati yang penuh. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuinya. Ia telah memilih untuk melangkah maju, untuk mempercayai bahwa kebahagiaan masih mungkin untuknya. Dan yang lebih penting, ia telah memilih Adrian. Tapi ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah. Karena mencintai seseorang berarti menerima seluruh dirinya, termasuk luka dan ketakutannya. Dan sekarang, Raina siap untuk itu. Kebahagiaan mereka tidak bertahan lama tanpa gangguan. Beberapa hari setelah makan malam itu, Raina mendapatkan kabar yang tidak terduga dari kantor. Ada gosip yang beredar di antara para karyawan. Jadi benar ya, Raina pacaran sama Pak Adrian? Apa dia naik jabatan karena hubungan itu? Raina merasakan darahnya berdesir mendengar bisikan-bisikan itu. Ia sudah bekerja keras untuk mencapai posisinya sekarang. Tidak ada yang memberinya keistimewaan. Tapi, hanya karena ia bersama Adrian, orang-orang mulai meragukan kemampuannya. Ia menghela napas panjang dan memutuskan untuk tetap tenang. Namun, masalah itu tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, seorang rekan kerjanya, Rina, menatapnya dengan tatapan penuh sindiran. Tidak menyangka kamu bisa bergerak secepat ini, Rain. Baru bercerai, sekarang sudah bersama pemilik perusahaan. Raina menegang, tetapi ia tetap tersenyum. Aku rasa itu bukan urusanmu. Rina terkekeh. Aku hanya penasaran, jangan-jangan kamu sudah mulai dekat dengannya sebelum bercerai? Atau memang itu alasan perceraiannya? Raina merasakan kemarahan naik ke dadanya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Tapi ia tahu, semakin ia membantah, semakin besar gosip yang akan tersebar. Ia hanya bisa membuktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Malamnya,
Raina duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang gelap. Pikirannya masih dipenuhi dengan kata-kata Rina dan orang-orang di kantor. Kemudian, ponselnya berdering. Adrian. Ia ragu sejenak sebelum menjawab. Halo? Apa kamu baik-baik saja? Suara Adrian terdengar khawatir. Raina tersenyum kecil. Aku baik. Adrian menghela napas. Aku mendengar tentang gosip di kantor. Raina terdiam. Maaf. Lanjut Adrian. Aku tidak ingin hubungan kita membuatmu merasa tidak nyaman. Raina menatap jauh ke depan. Berpikir sejenak sebelum berkata, aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku tidak menyesal telah memilihmu. Adrian terdiam sesaat, sebelum akhirnya berkata, kalau begitu, mari kita hadapi bersama. Kata-kata itu membuat Raina merasa lebih ringan. Ia tidak sendirian, mereka adalah tim. Dan selama mereka percaya satu sama lain, tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Hari-hari berlalu, dan Raina terus bekerja seperti biasa. Ia berusaha untuk tidak terpengaruh oleh gosip, membiarkan kerja kerasnya yang berbicara. Namun, suatu hari, ada proyek besar yang harus ia tangani. Timnya harus menyusun strategi pemasaran baru untuk salah satu produk perusahaan. Sebagian orang meragukannya, menganggap ia hanya mendapatkan proyek itu karena hubungannya dengan Adrian. Tapi Raina tidak peduli. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, memastikan setiap detail diperhitungkan dengan matang. Dan ketika akhirnya proyek itu berhasil, bahkan melebihi ekspektasi semua orang, mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya wanita yang berpacaran dengan bos. Ia adalah Raina, seorang profesional yang pantas dihormati. Dan yang lebih penting, seorang wanita yang tidak akan membiarkan masa lalunya menentukan masa depannya. Beberapa bulan kemudian, Raina dan Adrian berdiri di balkon apartemen Adrian, menatap pemandangan kota di bawah mereka. Mereka telah melalui banyak hal. Gosip, keraguan, ketakutan. Tapi mereka tetap bertahan. Adrian menoleh ke arahnya, menggenggam tangannya dengan erat. Apa kamu bahagia? Raina tersenyum. Ia tidak perlu berpikir dua kali untuk menjawab. Ya, aku sangat bahagia. Adrian tersenyum lembut, lalu menariknya ke dalam pelukan hangatnya. Malam itu, di bawah cahaya kota yang berkilauan, Raina menyadari satu hal. Cinta bukan tentang mencari seseorang yang sempurna. Cinta adalah tentang menemukan seseorang yang mau berjuang bersamamu, menghadapi segala rintangan tanpa ragu. Dan kali ini, ia tahu bahwa ia telah menemukannya.